Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah pada hari ini, Minggu 10 Mei 2020. Segenap umat dalam rumah ini, marilah kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nama minggu hari ini adalah Kantate. Artinya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, atau Mazmur 98 ayat 1. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Ya Ahom. Ya Ahom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 sampai 2, hari Minggu, hari yang mulia. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan Alkitab dari Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia di dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri di dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan. Dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka akan termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka yang menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu. Karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni
mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 267 ayat 1 sampai 2, bila muka dengan muka. Pengakuan dosa dan berita pengampunan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dosa dan memohon pengampunan. Kami sering mendukakan Tuhan dengan perkataan, pikiran, dan perbuatan yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dan dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami juga tidak mengasihi sesama manusia. Kami sering lupa mensyukuri anugerah Tuhan, melainkan begitu mudah mengeluh dan bersungut-sungut. Kami sering menyia-nyiakan waktu dan berkat Tuhan untuk hal-hal yang tidak berguna. Sekarang kami datang mengandalkan Tuhan dan memohon pengampunan. Kasihanilah dan mampukanlah kami untuk meninggalkan segala kejahatan kami. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 42,
Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287A ayat 1-2. Sekarang bersyukur sambil dikumpulkan persembahan. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan menyanyi, Tuhan inilah persembahan, Lala Yae Zumange. Jemaat dipersilakan berdiri. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi kami waktu yang baik pada pagi hari ini. Baik kami yang ada di sini maupun
kami yang ada di rumah masing-masing. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kehidupan kami 1 minggu lamanya. Engkau telah memberkati kehidupan kami, memberkati usaha kami, memberkati pekerjaan kami, sehingga kami bisa bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Sebagian dari berkat-Mu Tuhan, kami telah kumpulkan menjadi persembahan kami kepadamu. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, jadikan persembahan yang baik, persembahan yang berkenan kepadamu, sehingga bisa kami gunakan Tuhan untuk mengembangkan pelayanan di BNKP Mapturia Bekasi. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dan ucapan syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 150 ayat 1 sampai 2, tiap hari bergembira. Tiap hari bergembira, ku membaca Alkitab. Juru selamat yang setia, jadi kawanku tetap. Anak-anak diberkati dan dirangkul olehnya, kerajaan yang surgawi nyata dalam dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami mau menenangkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mula yang memimpin kami, yang berdiam di hati kami, dan yang memberikan kami hikmat untuk berkata-kata. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang senantiasa menaungi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, kita membaca dari kitab Wahyu pasal 12, ayatnya yang ke-10 sampai ke-12. Dengan judul perikop nyanyian kemenangan. Beginilah firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita dapat berjumpa kembali lewat ibadah kita pada saat ini. Meskipun Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan berada di rumah masing-masing, namun kami percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada dan tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Kita telah memasuki minggu kantate, yang artinya kita mengangkat pujian kebesaran di hadapan Tuhan. Kita menyanyikan keselamatan di dalam Tuhan. Dan inilah yang menjadi renungan kita saat ini. Bagaimana kita memberikan, bagaimana kita melakukan, bagaimana kita mengantarkan pujian-pujian kemenangan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbagai cara yang dilakukan manusia di zaman sekarang ini untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan juga tak jarang ada banyak hal yang dilakukan manusia untuk memperkaya diri. Salah satunya Bapak Ibu yang sedang heboh-hebohnya atau sedang beredarnya saat ini adalah modus-modus tentang penipuan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah atau sering menerima yang namanya SMS dari orang yang tidak kenal dengan menawarkan beberapa hal, baik itu pinjaman uang dan segala macam dalam bentuk barang. Dan juga tak jarang ada juga yang kita temukan bahwa orang-orang yang melakukan modus penipuan itu melakukan hubungan komunikasi langsung kepada kita, bahkan menghubungi nomor kita secara langsung dengan berbagai embel-embel yang ditawarkan kepada kita. Ya, tak jarang juga kita menemui di sekitar kita, bahkan bersama kita, bahkan kita juga di dalam menyambut yang namanya modus penipuan itu, ada yang terjerat, ada juga yang terbebas atau terselamatkan dari hal-hal seperti itu. Lalu kita bertanya, mengapa terjadi? Mengapa ada orang yang mudah terjerat di dalam kegiatan atau aksi modus penipuan yang ada di zaman kita sekarang ini? Ada beragam Bapak Ibu yang menjadi jawaban. Bisa saja karena terlalu mudah untuk percaya tentang modus penipuan. Ada juga karena tidak adanya pengalaman. Ada juga karena terlalu banyak memberikan kesempatan. Dan juga karena kita tidak memiliki pengetahuan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab, baik dia di perjanjian lama atau di perjanjian baru, perbuatan modus penipuan ini juga bisa kita temukan terjadi dalam firman Tuhan. Siapa pelakunya? Ya benar, tak lain dan tak bukan yang disebut dengan setan, atau dalam bahasa Ibraninya adalah Satan. Siapakah dia sebenarnya? Kalau kita membaca dalam kitab perjanjian lama, ada banyak kita temukan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, yang namanya awalnya adalah seorang Lucifer. Dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15. Lucifer itu berarti bintang terang.
Seorang malaikat yang dipercaya dan ditempatkan Tuhan istimewa dibandingkan dengan malaikat yang lain. Atau boleh kita katakan adalah seorang malaikat yang dipercaya atau tangan kanan Tuhan pada masa itu. Dia dipercaya selaku seorang pemimpin pujian di surga. Lucifer ini adalah dikenal sebagai sosok yang betapa indah dan mempunyai kemegahan. Lucifer ini adalah sosok malaikat yang tidak kita temukan dalam pribadi-pribadi malaikat yang lainnya yang mempunyai hubungan langsung dengan Tuhan sendiri. Kalau kita membaca kisah dari kitab Ayub, bagaimana Lucifer berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Tidak ada jarak. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh karena kepercayaan yang telah diberikan kepada Lucifer, oleh karena kemegahannya, oleh karena kelebihannya dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lainnya, dan itu dijadikannya sebagai sebuah senjata untuk melakukan aksinya di dalam menyamai apa yang menjadi tahta Allah itu sendiri. Dia ingin menguasai, dia ingin serupa dengan Allah. Dengan keinginannya tersebut, dia melakukan yang namanya pemberontakan terhadap Allah. Dan di dalam pemberontakannya itu, disitulah kita mengenal dari nama Lucifer berubah menjadi nama Satan. Yang artinya apa? Dia seorang penantang. Dia seorang pemberontak. Dia adalah roh jahat. Dia adalah penguasa. Dia adalah pendusta. Dia adalah raja tipu. Dia pembunuh manusia. Ketika kita membaca di Injil Yohanes pasal 8 ayat 44. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah yang diwahyukan Yohanes dalam renungan khotbah kita saat ini. Bagaimana si iblis yang dilambangkan seekor naga menginginkan kehancuran manusia, menginginkan hubungan manusia dengan Allah itu tetap rusak, tetap jauh, tetap berantakan. Bagaimana si iblis berkeinginan menempatkan manusia itu adalah sosok sebagai ciptaan Tuhan yang paling rendah. Dan hal-hal inilah yang dia lakukan di dalam setiap tindakan atau perbuatannya. Dia menginginkan kehancuran manusia. Di dalam kitab Wahyu, kalau kita membaca dari ayat 1 dalam renungan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, dilambangkan seorang perempuan. Dia mengejar. Dia melakukan yang namanya perburuan besar. Bahkan dia melakukan yang namanya penindasan kepada umat manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi, bahkan keinginannya untuk menguasai surga pun pada saat itu bisa kita membaca di ayat yang 7. Ketika terjadi peperangan di surga antara malaikat Tuhan dengan Lucifer dengan beberapa malaikat yang lain. Lalu kita bertanya, apakah peperangan itu sudah berakhir sampai sekarang? Dalam renungan kita dia menyampaikan, ketika terjadi pemberontakan, ketika terjadi peperangan, para malaikat yang disebut rombongan Lucifer telah menerima atau telah ditaklukkan oleh Mikhael, maka seluruh malaikat-malaikat pemberontak telah dibuang di bumi ini. Dan inilah yang kita jumpai sampai saat ini, Bapak Ibu, di sekitar kita. Ada banyak kita temukan perbuatan-perbuatan, sikap-sikap, cara-cara iblis menguasai dunia, bahkan menguasai manusia itu sendiri. Yesus pernah berkata
Atau kalau kita membaca di surat Efesus pasal 6 ayat 12, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu dan roh-roh jahat. Kalau kami menanyakan tadi Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah peperangan ini sudah berakhir? Belum. Dan kita dilibatkan dalam peperangan ini. Tetapi ketika kita mengandalkan kekuatan, bahkan mengandalkan kemampuan kita secara manusia, peperangan melawan si iblis ini, peperangan melawan si setan ini, tentunya kita tidak mampu secara manusia. Marilah kita selalu waspada. Marilah kita selalu hati-hati. Bapak Ibu, kita jangan lengah. Karena di sekitar kita ada banyak yang namanya kuasa kegelapan, ada banyak yang namanya kuasa dunia yang hendak membawa kita ke pintu kehancuran. Iblis bisa berwujud apa saja, bahkan juga memberi apa yang kita mau. Iblis bisa saja membuat kita jatuh cinta kepada apa yang kita miliki, baik itu kekayaan, baik itu kepintaran kita, baik itu jabatan kita, bahkan kekuatan yang kita miliki. Apalagi ketika kita berada dalam situasi lemah, ketika kita berada dalam situasi sakit, ketika kita mengalami kelaparan, ketika kita banyak mengalami yang namanya persoalan, ketika kita berada dalam emosi yang tinggi, bahkan sakit hati, bahkan kekurangan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan di saat-saat seperti inilah iblis bisa mengintimidasi dan berkuasa atas kehidupan kita. Bahkan tak segan-segan mengajak kita sendiri, bahkan menuduh kita sendiri menjadi manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Iblis mengarahkan kita untuk menyalahkan diri kita sendiri, yang akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya terkadang ketika kita berada dalam situasi tertekan, menyalahkan diri kita sendiri, disitulah iblis bermain untuk terus dan terus menjerumuskan kehidupan kita. Apa yang kita harus perbuat? Apakah kita harus berdiam diri? Tentu tidak. Kita harus berdiri teguh. Bagaimana kita melawan sang raja tipu muslihat? Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iblis tidak menghancurkan hidup kita dengan cara menyerang, melainkan dengan menipu. Iblis tidak penuh kuasa dalam kehidupan kita, tetapi dia mempunyai kuasa untuk mempengaruhi kehidupan kita. Bagaimana kita melawan? Dan ini yang menjadi pergumulan kita bersama, keinginan kita bersama. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi setiap ujian atau godaan ataupun tipuan yang berasal dari si iblis? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, milikilah pengetahuan tentang firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari seorang suami belanja di pasar. Dalam keseharian yang namanya belanja ini adalah suatu pekerjaan seorang istri. Namun pada saat istrinya sakit, sang suamilah yang belanja di pasar. Istrinya menitipkan pesanan supaya nanti kalau belanja di pasar, jangan lupa untuk membeli buah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Ketika sang suami belanja di pasar satu persatu, daftar belanja dilihatnya apa yang harus dibelanjakan. Ketika dia sampai di toko buah, dia tidak lupa untuk membeli pesanan istrinya untuk membeli buah salak. Yang namanya laki-laki beda ketika belanja dengan perempuan. Biasanya kalau laki-laki yang belanja, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terlalu lama bagi mereka untuk memilih-milih buah yang mana yang bagus. Akhirnya sang suami menyampaikan kepada pedagang untuk membeli buah salak sebanyak 1 kilo. Dia mengambil salaknya dan memasukkan dalam kantongan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika sampai di rumah, apa yang terjadi ketika mereka menikmati buah salak? Setengah dari buah salak itu busuk. Lalu sang istri bertanya kepada sang suami, kenapa engkau membeli buah salak yang busuk? Sang suami memberikan jawaban. Dia mengatakan, ya, saya tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang bagaimana memilih buah salak yang bagus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Apakah kita masih ingat bagaimana sebuah peristiwa terjadi dalam kehidupan kita ketika kita tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang firman Tuhan, maka kita sulit untuk melawan yang namanya kuasa atau tipu muslihat dari iblis. Ibarat seorang suami yang belanja tentang buah salak, karena dia tidak memiliki pengetahuan bagaimana memilih, bagaimana melihat buah salak yang baik dan buruk. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memiliki yang namanya pengetahuan yang baik tentang kebenaran firman Tuhan, kita sulit membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupan kita. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh iblis dalam melakukan segala tipu muslihatnya. Imane bali kheda daromali babaluse wa mati. Bagaimana juga Yesus ketika menghadapi yang namanya ujian. Ketika iblis mencobai Yesus, dimulai dari padang gurun. Di sini kita bisa melihat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagaimana iblis selalu berusaha menguasai yang namanya sasarannya untuk dibawa ke arahnya, untuk dibawa di dalam penguasaan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika menghadapi berbagai ujian bahkan tipu muslihat iblis, Yesus memberikan teladan yang baik bagi kita. Yesus tidak membangun opini untuk membenarkan diri atau untuk melawan yang namanya tipu muslihat iblis. Yesus tidak mencari alasan, melainkan Yesus melawan setiap tipu muslihat dengan firman Tuhan. Bisa kita buktikan bagaimana Yesus setiap memberikan jawab kepada iblis. Dia mengawali dengan kata, ada tertulis. Bukan hanya dari roti manusia itu hidup. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis, hanyalah kepada Tuhan engkau sujud dan menyembah. Itulah jawaban-jawaban yang diberikan oleh Yesus. Dan ini hal yang pertama. Bagaimana kita melawan tipu muslihat itu? Milikilah pengetahuan tentang firman Tuhan. Yang kedua, kita memperoleh kemenangan dari tipu muslihat iblis. Kalau kita membaca di ayat yang ke-11, hanya karena darah anak
domba. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan menjadi rahasia lagi bagi kita apa yang telah dilakukan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Apa yang telah dianugerahkan kepada kita, sebuah keselamatan yang diperjuangkan di atas kayu salib. Darah yang telah keluar, darah yang telah tercurah. Dan itulah yang menjadi kemenangan bagi kita. Kuasa darah Yesus itu memiliki makna. Yang pertama, darah Yesus itu adalah memiliki kuasa untuk menebus. Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Siapa yang mau di antara kita ketika sahabat, teman, bahkan keluarga kita melakukan sebuah kesalahan, dan dari kesalahan itu dia memperoleh hukuman, lalu dia memberi diri untuk menebus teman, saudara, bahkan keluarga. Tentu kita berpikir Bapak Ibu beberapa kali, dan lalu kita mengatakan, saya tidak mau, biarkanlah dia memikul apa yang menjadi hukumannya sendiri. Yang kedua, kuasa darah Yesus itu Bapak Ibu adalah kuasa untuk menjangkau. Kita membaca dalam firman Tuhan yang mengatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Kita membaca kisah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Bagaimana hubungan Allah dengan manusia? Ketika Adam dan Hawa melakukan pelanggaran di Taman Eden, betapa besar dan betapa jauh hubungan Allah dengan manusia. Yang dahulunya begitu akrab, yang dahulunya begitu intim tanpa ada batasan. Tetapi semuanya itu terperbaiki hanya oleh karena kuat kuasa daripada darah Yesus. Hubungan yang jauh, hubungan yang telah renggang dapat menjadi akur kembali. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Hukum Taurat tidak mampu memperbaiki itu semua. Bahkan perbuatan baik yang kita lakukan, amal yang kita lakukan, ucapan yang kita lakukan, sebaik apapun perbuatan yang kita lakukan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bisa membenarkan kehidupan kita atau diri kita ini memperbaiki hubungan yang rusak antara Allah dengan manusia. Melainkan hanya oleh darah Yesus itu sendiri. Yang ketiga Bapak Ibu, kuasa darah Yesus itu adalah kuasa untuk menyucikan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan, dan darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Siapakah yang bisa menyucikan dosa selain dari Allah? Dan inilah yang kita imani dalam setiap perjamuan kudus. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, bagaimana kita melawan iblis, bagaimana kita menang dalam kuasa tipu muslihat iblis, yaitu bagaimana kita bersaksi. Di dalam ayat 11 dia mengatakan perkataan kita untuk memberikan sebuah kesaksian. Ada 3 yang menjadi tugas panggilan gereja. Yang pertama, bersaksi, yang dikenal dengan istilah marturia. Yang kedua, bersekutu, koinonia. Dan yang ketiga adalah melayani, yang kita kenal dengan istilah diakonia. Bersaksi tentang karya keselamatan, bersaksi tentang kerajaan Tuhan, bersaksi tentang perbuatan Kristus dalam kehidupan kita. Dan ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sampai saat ini. Dan salah satu cara bagaimana kita melawan setiap tipu muslihat iblis dalam kehidupan kita,
kita tidak pernah berhentinya untuk bersaksi. Dan Yesus telah memberikan teladan ini bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tersanjung dan bangga ketika mendengar seruan atau slogan yang sering kita serukan, yang mengatakan siapa kita? Lalu kita memberikan jawaban marturia. Marturia adalah kita. Kita adalah marturia. Saya cuma mengingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marturia adalah bersaksi. Bersaksi tentang Kristus. Bersaksi tentang kasih. Bersaksi tentang iman. Bersaksi tentang pengharapan. Bukan bersaksi tentang kita. Tetapi yang menjadi intinya bersaksi tentang kebenaran Kristus dalam kehidupan kita. Ketika ketiga hal ini kita miliki, yang menjadi senjata kita melawan tipu muslihat iblis. Yang pertama tadi bagaimana kita memiliki pengetahuan yang baik tentang firman Tuhan. Yang kedua adalah kuasa darah Yesus yang memenangkan kita. Dan ketiga bagaimana kita terus dan terus bersaksi untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperoleh yang namanya sebuah kemenangan. Dan di saat kita memperoleh kemenangan, kita bersuka cita, kita bergembira, kita berbahagia, kita memegahkan diri. Bahkan, dan yang lebih utama, bagaimana kita memegahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Wahyu 12 ayat 12a mengatakan, karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah menyapa kami, yang memberi kami pelajaran bagaimana kami senantiasa dimenangkan dalam setiap perjuangan kami dalam hidup ini, melawan segala tipu muslihat iblis, melawan kuasa dunia yang hendak menghanyutkan kami, yang membuat kami lemah, bahkan terlena oleh apa yang kami miliki. Terima kasih kekuatan, terima kasih hikmat yang telah Engkau berikan. Mampukan kami untuk terus memenangkan perjuangan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi menyambut firman Tuhan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh Satuan Nekriso, Bapak Makerel Daily. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu. Warta Jemaat Minggu 10 Mei 2020. Pelayan firman Tuhan pada hari ini Bapak Pendeta C. Junarto Larosa STH, Liturgos Bapak Satuan Kristo Amasindin Duru, Organis Fania Zebua, dan pengiring lagu Ibu Ina Angel Zebua. Pelayan firman Tuhan pada Minggu 17 Mei 2020 Bapak Pendeta Otoli Zebua STH, Liturgos Bapak Satuan Kristo Amareisa Hulu, dan petugas lainnya dapat kita baca di Warta Jemaat. Yang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun kelahiran Ibu Ina Amoni Zaluhu, Ibu Ina Liset Daily, Insting Femaris Hia, Dionisius Nduru, Ripka Ayu Lestari Hia, Parianus Halawa, Foarota Hulu, Bapak Mariki Daily, Emmanuel Gea, Roland Christopher L. Daily, Joshua Christian Warubu, Asrida Laia, Mawati Harefa, Ibu Ina Klesia Zega, John Ricky Rexi Daily, Gilchrist Sogatini Warae, Salina Wau, Ibu Ina James Lase, Joan Hasrat M, dan ulang tahun pernikahan keluarga Bapak Ama Ina Lia Sasmita Hia dan keluarga Terima Syukur Zebua dengan Sri Rejeki. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Warta jemaat berikutnya berdasarkan surat BPMR 45 nomor 28 garing BPMR 45 garing U garing 3 garing 2020 pada tanggal 19 Maret tentang visitasi yang dilaksanakan di BNKP Jemaat Marturia pada hari Minggu 22 Maret ditunda dan dijadwalkan ulang pada minggu-minggu yang akan datang. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 406 ayat 1. Ya Tuhan, bimbing aku. Jemaat kami undang berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami kembali bersyukur di hadapan-Mu bahwa kasih-Mu tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Di saat ini kami sangat bersuka cita Engkau telah memberkati kehidupan kami, di dalam kami melaksanakan ibadah, baik di tempat ini
dan terlebih di rumah kami masing-masing. Semuanya itu adalah kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kembali kami menyerahkan kehidupan di dalam tangan pengasihan-Mu untuk melanjutkan segala aktivitas kami di minggu yang akan datang. Kami percaya bahwa kasih-Mu yang senantiasa selalu mengiringi langkah kami, memberkati kami, tangan-Mu yang senantiasa menolong kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan serta kesehatan yang baik, agar di dalam setiap kegiatan kami, biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terlebih firman-Mu yang telah menyapa kami, yang mengingatkan kami untuk senantiasa kami selalu bersyukur dan bersukacita. Meskipun ada banyak ujian, tantangan di dalam kehidupan kami, tetapi Engkau senantiasa memberikan kami kemenangan lewat darah-Mu yang kudus, dan terlebih pertolongan-Mu dalam setiap apa yang kami perbuat dalam kehidupan kami. Berkatilah para jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang telah menerima sukacita yang daripada Engkau, dan terlebih yang berada dalam pergumulan kehidupan, berbeban berat, yang berputus asa, dan apapun yang sedang mereka hadapi saat ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhanlah yang senantiasa menolong, dan kiranya Tuhanlah yang membukakan jalan bagi jemaat-Mu dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Berkati keluarga masing-masing, berkati pekerjaan, berkati masa depan, dan apa yang mereka rindukan di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan itulah yang senantiasa mereka terima di sepanjang kehidupan mereka. Inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami, dan terlebih yang memberikan kami kekuatan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita melanjutkan kehidupan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam damai sejahtera, dan kiranya kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan marilah kita memohon berkat kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan diberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selamanya. Amin. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1. Tuhan betapa banyaknya. Terima
Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.